Perhatikan baik-baik. Semua orang bisa melihat dekorasi dari taman ke dalam ruangan. Dinding dan tangga banyak desain daun maple terlihat. Ini yang saya amati dari tali jam Fuzong dan juga dasinya preferensi Fuzong. Biar saya bersihkan untukmu. Berhenti. Apakah dia benar-benar suka padaku? Semua orang juga bisa melihat lantai taman. Saya menggunakan banyak bahan kaca. Jadi saya ingin bertanya pada Xiao Zong, mengapa saya menggunakan bahan ini? Tentu saja, secara visual membuat taman terlihat lebih hidup dan dinamis. Sinar hangat buatan yang miring 35 derajat ini adalah simulasi dari efek matahari terbenam di taman. Dan untuk dinding saya sengaja memilih granit yang mengandung kristal alami yang bisa memantulkan kilau yang lebih mencolok. Dan dalam desain pola oleh desainer Xiao Zong, tidak ada granit juga tidak ada elemen daun maple. Bukan begitu. Jangan berpikir bisa mengelabui dengan trik kecil seperti ini. Karena kamu bilang ini adalah karya desainmu. Jadi mana draft awal desainmu? Draft awal desain saya ada di komputer saya, tapi komputer saya baru saja terkena air. Apa yang terjadi denganmu? Ternyata Xiao yang sengaja mengatur ini. Alasan ini terlalu buruk. Ini adalah draft awal desain perusahaan kami. Di dalamnya jelas tertera. Waktu pembuatan desainer, seorang yang bahkan draft awal tidak bisa menunjukkan penjiplak. Bisa disebut apa desainer? Orang seperti ini bercampur di lingkaran desain kami. Sungguh penghinaan bagi lingkaran desain kami. Dengan hal ini, kamu jangan berpikir bisa bekerja di industri ini lagi. Fuzong. Saya sudah melihat draft awal desain Miss Fanny. Ini dia. Sedangkan draft awal desain Xiao Zong. Biarkan dinilai oleh orang yang profesional. Benar atau tidak mereka yang menentukan. Lupa memperkenalkan saya. Biasanya punya kebiasaan kecil, yaitu memasukkan nama saya ke dalam skema desain saya. Perhatikan baik-baik, di gambar desain saya ada tulisan Fanny dalam bahasa Inggris. Pastinya. Di draft awal Xiao pasti ada nama saya juga kan? Saya yang bikin kenapa? Kamu cuma seorang desainer kecil. Bisa dapat kerja sama dengan Fuyan Cheng. Kayaknya kamu mau merayu Fuyan Cheng dengan kecantikanmu ya. Kamu berani memukul saya. Fuyan Cheng. Kamu tega mengabaikan hubungan baik keluarga kita. Berusaha keras melindungi wanita hina ini. Xiao Yang. Siapa yang kasih kamu keberanian untuk panggil nama saya langsung? Saya tidak akan berurusan dengan orang yang menjiplak dan memfitnah orang lain. Dari hari ini, Grup Fu memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Xiao. Saya umumkan hari ini di acara tender. Pemenangnya adalah Studio Heng Sing. Kakak.
Fuyan Cheng bisa diambil wanita lain. Ternyata begitu kamu seharian bermalas-malasan. Mengganggu seorang desainer kecil apa artinya? Kalau mau bersaing tunjukkan kemampuanmu. Jangan mempermalukan keluarga Xiao. Kak, saya sebenarnya mau manfaatkan kesempatan ini untuk mengusir Pani dari dunia desain. Tapi siapa tahu kakak ipar ikut campur merusak rencana saya. Kak, kamu kan lulusan universitas ternama luar negeri. Dan murid dari desainer terkenal. Sama Fuyan Cheng juga teman sejak kecil, kamu tega melihat dia diambil wanita lain. Mengambil pria Xiao Chuking tidak pernah melakukannya. Selalu pria lain yang mengejar saya tapi... Saya memang harus pulang ke negara asal. Memang kamu kakak. Pani kali ini bisa sukses mendapatkan proyek Villa Fuyan Cheng. Kamu yang berjasa besar. Setelah dana proyek ini masuk, masalah keuangan studio kita bisa teratasi hebat. Dan Fuyan Cheng sendiri yang meminta kamu datang ke perusahaan untuk tanda tangan kontrak. Saya sudah setuju untukmu. Kalau Fuyan Cheng tahu saya adalah Sheng Mian, pasti dia akan berpikir saya mendekatinya dengan tujuan lain, tidak akan melanjutkan kerjasama. Ada apa kok kelihatannya tidak senang? Saya tidak nyaman untuk tanda tangan. Tanda tangan kamu saja. Tidak bisa begitu, harus kamu yang tanda tangan. Kalau tidak, kontrak tidak sah secara hukum. Tapi aku... Jangan khawatir karena Pak Fu sudah menetapkanmu sebagai desainer, ini hal yang menyenangkan. Aku akan mempersiapkan. Pani akan segera tibakan. Ya, Anda sudah janjian untuk menandatangani kontrak hari ini. Pak Fu, mengirim kontrak lewat pos juga bisa. Tapi Anda malah meminta Pani datang langsung. Sepertinya Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertemu Pani. Sepertinya kamu sedang tidak sibuk ya, Kichen. Pak Fu, sepertinya saya masih ada pekerjaan yang belum selesai. Pak Fu, saya datang untuk menandatangani kontrak. Saya sudah memeriksa detail klausul dalam kontrak. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangan. Kamu Sheng Mian. Saya. Jadi kamu adalah Sheng Mian. Dulu menikah ke keluarga Fu dengan mahar 3 miliar. Sekarang saya ingin bercerai, kamu datang sebagai desainer, berusaha keras mendekati saya. Apa tujuanmu sebenarnya? Kamu menipu saya, Fuyan Cheng. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Pak Fu, saya ada urusan mendesak, saya harus pergi dulu. Tunggu. Saya hanya ingin kamu menandatangani kontrak sebelum pergi. Bagaimana? Kenapa telingamu begitu merah? Kamu terlalu dekat dengan saya. Sepertinya hanya ini caranya. Pak Fu, lihat.
Bagaimana kalau kontraknya ditandatangani seperti ini? Pak Fu. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Saya pergi dulu. Pak Fu. Anda seperti terhipnotis. Ada sesuatu dengan Nona Panni ya? Kamu tidak sibuk ya? Saya hanya memikirkan apa yang Anda pikirkan. Saya sibuk mencari informasi tentang Nona Panni. Kalau begitu saya tidak akan banyak bicara. Kembali katakan. 2 minggu lagi ulang tahun Nona Panni. Harusnya kita siapkan hadiah lebih awal dan tunjukkan sikap baik. Bagaimana mungkin saya akan menyiapkan hadiah untuknya? Terima kasih telah membantu saya memilih hadiah hari ini. Terlihat Pak Fu sangat perhatian kepada teman wanita ini. Tidak tahu apa keunikan dia. Dia seorang desainer. Dia sangat berbakat tapi rendah hati. Tangguh tapi juga ada saat-saat rapuhnya. Ramah tapi kadang terasa jauh. Membuat orang ingin tahu lebih banyak tentangnya. Kalau temannya Pak Fu ini, sehari-hari suka apa ya? Apa yang kamu suka pasti dia juga suka. Kalung matahari ini sudah lama aku perhatikan. Di pasaran tidak ada. Ternyata ada di sini milik Pak Fu. Ini dia. Tolong kamu coba pakai ya. Sangat cocok denganmu. Yan Cheng, aku sudah kembali. King. Lama tidak bertemu. Aku baru pulang ke negara ini langsung datang menemuimu, kaget nggak? Kamu bilang saja dari awal biar Kitchen yang menjemputmu. Siapa ini? Halo, saya Panni, desainer villa Pak Fu. Xiao Chuking Yan Cheng. Aku juga desainer, lupa ya renovasi nggak bilang-bilang. Kamu sibuk sekali mana berani ganggu. Lagi pula aku sangat suka gaya desain Panni. Kalau begitu nanti aku harus banyak belajar dari Mbak Panni. Bak Xiao terlalu memuji. Ngomong-ngomong Yan Cheng, hari ini aku pulang ke negara ini mau adakan pesta penyambutan. Di sini saja ya? Boleh. Mbak Panni ikut juga ya?
Terima kasih undangannya, aku nggak ikut deh. Di sekitar kita banyak teman yang perlu renovasi kenalan dong. Ayo ikut. Aku juga ingin memperkenalkan lebih banyak orang kepadamu. Baiklah, kalau begitu aku ikut saja. Chuking, 3 tahun lalu kamu marah karena Fian Cheng menikah, merasa tersinggung dan pergi ke luar negeri tidak mau menemuinya. Sekarang kembali apakah karena sudah mengerti? Atau karena Fian Cheng akan bercerai dengan wanita dari keluarga kecil itu? Bak Xiao, Pani senang kamu bisa datang. Pani. Gaun ini sangat cocok denganmu. terima kasih Pak Fu. Yan Cheng tante sudah datang. Waduh, jangan sampai dia melihatku. Yan Cheng, Bu Ibu Bai lama tidak bertemu. Bisakah kita bicara sebentar? Silakan, Bai. Maaf Pak Fu, tadi kepala saya agak pusing. Chuking, maaf ya, tidak apa-apa. Maaf telah mengotori rokmu. Tidak apa-apa. Kamu adalah tamu istimewa yang diundang Yan Cheng, jangan sampai merusak suasana. Aku akan membantumu membersihkannya. Tidak usah repot-repot. Tidak apa-apa, ayo pergi. Ini rok yang baru saja diberikan temanku, belum pernah dipakai. Ukuran kita hampir sama, kamu bisa pakai dulu. Tidak usah, aku akan mengeringkan roknya saja. Karena kamu teman Yan Cheng berarti kamu juga temanku, jangan sungkan. Tenang, aku akan menjagamu, cepatlah pergi. Pani, meski kita belum lama kenal, tapi kamu sangat cocok denganku. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan pendapatmu. Apakah kamu keberatan? Terima kasih atas kepercayaanmu, silakan katakan. 3 tahun lalu aku memang pergi ke luar negeri karena Yan Cheng. Karena dia melanggar janjinya. Meski dia bilang ada alasan, aku tetap tidak memaafkannya. Tapi beberapa waktu lalu dia bilang akan bercerai. Dan memintaku untuk memberinya kesempatan lagi. Pani, katakanlah. Haruskah aku memberinya kesempatan ini? Nona Xiao, jika kamu punya pertanyaan ini, mungkin saat bertanya hatimu sudah punya jawabannya. Tidak perlu menanyakan pendapatku. Selain itu, aku dan Pak Fu hanya hubungan kerja, tidak pantas mencampuri urusan pribadinya. Mohon maaf. Pani memang orang yang dikagumi Yan Cheng. Bicaranya sangat hati-hati. Kamu sudah selesai ganti? Aku bantu tarik resletingnya. Terima kasih. Matahari. Kalung yang akan kupakai Xiao Chuking. Bagaimana bisa mengizinkan orang lain memakainya? Kamu juga tahu matahari adalah hadiah dari sahabatku, cantik kan? Sangat cantik. Ternyata Fu Yancheng mencintai Xiao Chuking dari awal sampai akhir adalah dia. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Sungguh konyol. Chuking, waktunya memotong kue. Pani, tolong ambilkan tas saya. Yan Cheng, saya mau potong kue, tapi tidak tahu Xiao yang pergi kemana. Bisa tolong bantu saya potong kue? Ayo. Sekarang mari kita persilakan Chuking sang bintang hari ini untuk memotong kue.
Terima kasih semuanya. Hari ini semua yang hadir adalah orang-orang terdekat saya, dikelilingi oleh cinta kalian semua. Saya merasa sangat bahagia. Saya ingin mengabadikan momen berharga ini dengan kamera. Pani, tolong ambilkan kamera di dalam tas saya. Ayo kita pergi. Terima kasih Fuzong sudah membantu saya. Baju ini akan saya cuci dan kembalikan. Mau kemana saya antar? Tidak usah. Kamu marah ya ke depannya kamu tidak mau datang ke acara seperti ini. Tidak usah datang. Saya tidak marah. Saya tidak punya hak untuk marah. Bisa mendesain villa untuk Fuzong adalah hal yang sangat saya inginkan. Saya juga sangat menghargai kesempatan bekerja sama dengan Fuzong. Kita hanya hubungan kerja. Lalu, karena Fuzong sudah punya orang yang disukai, jangan lakukan hal yang membuat saya salah paham lagi. Orang yang saya suka adalah Fuzong, semua orang di dalam sedang menunggu Anda. saya tidak setuju Pani tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus menghentikan kerja sama dengannya kakek? Katanya kalian berdua di depan umum. Seperti apa sih? Sungguh merusak nama baik keluarga Fu. Mian Mian kan belajar desain interior. Seharusnya kamu biarkan dia mendesain rumah kalian berdua. Kenapa masih memanggil wanita dari luar? Kamu ingin dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati kamu. Dia tidak mendekati saya. Kakek sekarang masih belum sadar ya. Sheng Mian hanya mengincar uang. Saya rasa kamu sekarang tidak waras. Saya tidak waras. Katakan desainer kecil itu siapa? Fu Yancheng. Kamu ingin membuat saya marah ya? Kakek-kakek kamu baik-baik saja. Jangan bikin saya khawatir kakek. Jangan marah kakek. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak mau memberitahu siapa desainer kecil ini. Kakek tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Tapi, kamu telah mengecewakan Mian Mian. Kamu harus meminta maaf padanya. Kalau tidak jangan pernah berpikir untuk masuk pintu rumah tua keluarga Fu. Sheng Mian. Kamu lagi. Fuzong, ini dokumen yang Anda minta. Letakkan di sini. Saya pergi dulu. Kitchen sudah memberitahuku, kamu terluka karena tidak mau mengungkapkan identitasku oleh kakek. Saya baik-baik saja. Jika Fuzong tidak keberatan, saya akan membantu Anda mengoleskan obat.
Maaf, saya akan lebih lembut. Masih sakit. Ada kamu jauh lebih baik. Fu Zong, saya akan membantu Anda mengoleskan obat. Saya pergi dulu. Fu Zong, menurut Anda kemampuan apa yang paling ingin saya miliki tadi? Kemampuan menghilang pasti itu. Fu Zong, ada yang mengganggu pikiran Anda. Menurutmu, Saya rasa begitu dan ini tentang masalah cinta. kamu lagi paham. Kembali. Katakanlah seorang wanita tiba-tiba bersikap dingin dan panas jauh dan dekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang wanita jelas yang Anda maksud adalah Fanny. Ini terlalu jelas. Apakah setelah ada seorang teman dekat, berjenis kelamin berbeda muncul di dekat Anda, wanita ini berubah sikap? Sepertinya, Itu benar, kemungkinan besar cemburu. cemburu. Jika Anda tidak yakin, cobalah berpura-pura dekat dengan teman itu. Untuk menguji reaksi wanita ini. Kekanak-kanakan Fu Yancheng mana mungkin melakukan hal seperti ini? Yan Cheng, kenapa hari ini begitu santai? Ingin mengajakku ke sini. Saya hanya ingin meminta desainer besar Xiao untuk melihat desain ini bagaimana menurutnya. Secara keseluruhan cukup bagus. Tapi jika dibandingkan dengan tren internasional, selera estetiknya agak konservatif. Cuking rambutmu agak berantakan, biar aku rapikan. Nanti mau ngapain? Mau pergi minum kopi? Kamu menghindariku begitu saja. Aku hanya sedang bekerja. Kamu cemburu karena hubunganku dengan Xiao Cuking. Tidak, aku tidak punya hak untuk mencampuri perasaan Fu Zong. Kamu bisa punya hak itu asalkan kamu mau. Fu Zong bercanda.
Yan Cheng, Cuking, tadi suara apa itu? tidak apa-apa, kakiku terkilir. Yan Cheng, aku ingat hari ini harus menemui klien penting, antarkan aku ya. Ayo, ayo. Bagaimana tanganku? Tanganmu melukai saraf. Jika tidak segera dioperasi oleh ahli, mungkin sulit untuk disembuhkan. Dokter, aku seorang desainer. Tanganku tidak boleh bermasalah. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, dua ahli terbaik di rumah sakit kami sekarang tidak ada. Dokter, jika tidak bisa disembuhkan, apa aku tidak bisa memegang pena lagi? Dokter, dua ahli sudah datang. Segera siapkan operasi. Yan Cheng, terima kasih sudah mengantarku, aku duluan ya. Fuzong, ada telepon dari lokasi proyek, katanya Pani terluka. Kenapa tidak bilang dari tadi, ayo naik mobil? Dokter, bagaimana operasinya? Tangannya masih bisa digunakan. Apakah akan ada efek samping? Fuzong, Anda bertanya terlalu banyak sekaligus. Bagaimana dokter bisa menjawab? Maaf dokter. Tidak apa-apa Fuzong, tenang saja, operasinya berjalan lancar. Luka di tangannya sudah sembuh. Dan tidak ada efek samping, tapi dia masih perlu rawat inap beberapa hari. Terima kasih dokter. Kamu sudah bangun, tanganmu masih sakit. Jangan bangun, dokter menyarankan kamu istirahat yang cukup. Kamu tenang saja. Aku yang akan mengurus sisanya. Fuzong seharusnya menemani Nona Xiao. Aku tidak mau merepotkan Fuzong. Aku. Kamu tidak mengira aku suka Xiao Cuking kan? Fu selalu menyukai siapa? Aku tidak perlu tahu, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku dan Xiao Cuking hanya teman. Orang yang aku suka adalah... Pani. Yan Cheng, kamu juga di sini ya? Aku baru saja mendengar Pani terluka, buru-buru datang untuk melihatnya. Aku akan mengambil obat untukmu, kalian ngobrol dulu. Pani, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Harus berhati-hati lain kali ya. Ternyata Xiao Cuking yang bermain curang. Aku sudah berhati-hati. Masih kalah dengan orang yang terus-menerus ingin mencelakanku. Pani bercanda, semua orang tidak ingin melihatmu terluka. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin mencelakanmu? Aku lelah, aku ingin istirahat. Kalau begitu istirahatlah yang baik. Bunga ini membuat kepalaku pusing saat menciumnya, bawa pergi. Yan Cheng, aku benar-benar khawatir pada Pani, jadi datang untuk menjenguknya. Tapi sepertinya suasana hatinya sedang tidak baik. Tangannya hampir lumpuh. Menerima pukulan besar, jadi wajar jika suasana hatinya buruk. Untungnya dia baik-baik saja. Ini semua salahku, ada urusan mendadak jadi aku memanggilmu. Sehingga tidak bisa segera mengetahui dia terluka. Yan Cheng, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Tidak. Lagi pula kamu juga tidak tahu hal ini akan terjadi. Kamu sudah susah payah merawat Pani, jaga dirimu sendiri juga ya. Dokter tadi bilang setelah keluar dari rumah sakit, sebulan ke depan harus banyak istirahat, jangan menyentuh lukanya. Juga jangan gunakan tangan kanan sebisa mungkin. Mengerti. Lagi pula setelah keluar dari rumah sakit nanti datanglah ke tempatku. Aku akan merawatmu.
Tidak perlu repot-repot Fu, aku pulang saja. Tanganmu terluka parah karena pekerjaan, aku juga punya tanggung jawab besar. Secara ketat ini termasuk cedera kerja secara moral dan logika. Aku harus merawatmu. Tapi, Tidak ada tapi-tapian, sudah diputuskan begitu. Fu, jika kamu sibuk tidak perlu merawatku di rumah, aku bisa minta tolong pada Bibi. Tidak apa-apa, tanganmu terluka karena pekerjaan. Aku merawatmu adalah hal yang wajar. Sup ini untuk memperbaiki kondisi tubuh. Minumlah, lukamu akan sembuh lebih cepat. Apakah ini buatanmu? Bibi yang memasaknya. Kayaknya, dia lumayan ganteng. Bos Fu aku.
Dokter bilang kamu sembuh dengan baik, beberapa hari lagi pasti sembuh total. Maaf merepotkanmu masak obat sendiri, Bos Fu. Terima kasih banyak selama ini. Sudah kubilang merawatmu itu kewajiban. Cepat minum. Pahit banget. Masih pahit? Enggak lagi. Nona Pani, jangan buru-buru pergi. Bos Fu baru saja pergi dinas, kamu sudah mau pergi. Gimana nanti aku jelaskan ke Bos Fu kalau dia pulang? Kalau begini pasti Bos Fu akan mengirimku ke Afrika. Sudah cukup merepotkan Bos Fu selama ini. Lagi pula tanganku sudah hampir sembuh. Tenang saja, tunggu dia pulang. Aku akan jelaskan padanya. Kakek, Mian-mian, kakek sudah lama tidak melihatmu. Malam ini kamu menginap di sini saja. Temani kakek ngobrol. Sudah tidak berguna lagi. Tidak ada yang peduli sama kakek tua ini. Mian-mian, kamu tidak akan mengabaikan kakek kan? kakek bilang apa sih? Aku janji. Malam ini aku datang. Baiklah, baiklah, kakek tunggu ya. Fu Yancheng baru saja pergi dinas. Pasti tidak ada di rumah, tidak masalah. Kakek, Yan Cheng, ayo masuk, cepat masuk. Kakek, sial ini Fu Yancheng. Mian-mian, kamu pakai kostum apa ini? Kakek, aku alergi di wajah. Sekarang tidak nyaman bertemu orang, aku ke kamar dulu ya. berhenti. Yan Cheng. Mian-mian bilang dia sakit. Biarkan dia istirahat saja. Kakek ini yang mau kamu bicarakan sama aku? Apa kamu sudah bikin Mian-mian tidak senang lagi? Kamu ini. Sudahlah. Besok saja. Ayo temani aku minum. Oke. Ayo.
Asal aku diam di kamar, pasti nggak ketemu Fu Yancheng. Mian-mian, Yan Cheng mabuk. Tolong jagain ya. Waduh, gimana dia bisa masuk kamar aku? Pasti ketahuan nih. Pani. Dengar dulu penjelasanku. Kamu cuma suka sama aku sebagai Pani. Kalau kamu tahu aku Sheng Mian, apakah kamu bakal merasa aku bohong sama kamu dan benci sama aku? Sheng Mian, kenapa kamu di sini? Tante, kemarin aku Diam, kamu sengaja mendekati Yan Cheng. Sambil setuju cerai malah sampai ke rumah. Nggak tahu malu, aku kasih tahu. Lupakan saja selama aku masih hidup. Aku nggak akan biarkan kamu tinggal di keluarga Fu. Mama kenapa? Sheng Mian berhenti. Yan Cheng, jangan kejar. Wanita ini jelas-jelas bekerja sama dengan kakekmu untuk menjebakmu. Kalau nggak berhasil langsung kabur, pasti ada yang disembunyikan. Aku mau lihat. Seperti apa sebenarnya wanita ini? Fu Zong buruk nih, proyek kerja sama dengan keluarga Sheng gagal. Rugi besar. Keluarga Sheng menyediakan bata jelek. Ada bahaya keamanan besar. Sekarang mereka malah mau menuntut kita ganti rugi. Keluarga Sheng ini. Sheng Zong nggak tahu diri. Beberapa kali minta Fu Group untuk investasi. Sheng Mian sengaja nunda-nunda cerai. Seluruh keluarga cuma mau makan gaji buta. Kayaknya aku terlalu lembut sebelumnya. Dari hari ini, Fu Group akan hentikan semua investasi ke keluarga Sheng. Baik Fu Zong. Jijik. Sheng Mian dengar baik-baik. Jangan lagi pakai nama keluarga Fu untuk cari untung. Aku Fu Yancheng gak akan pernah mau wanita dari keluarga Sheng. Kalau kamu masih gak mau cerai, aku akan putuskan semua bisnis keluarga Sheng. Saya setuju untuk bercerai. Sheng Mian, aku belum pernah melihatmu selemah ini. Pacar lamamu waktu kuliah itu, Wen Zhao, tidak bisa membantu keluarga Sheng juga sudah biasa. Sekarang akhirnya Tuhan berbaik hati, memperbolehkanmu menikah dengan Fu Yancheng. Kamu malah tidak menghargainya, malah membuatnya marah. Sekarang kamu sudah membuat Fu Yancheng marah.
Bagaimana mungkin keluarga Fu mau membantu keluarga Sheng melewati masa sulit ini? Dengan siapa aku bersama? Tidak perlu kamu bersikap sinis di sini. Kalau bukan karena kamu yang serakah dan berpikiran pendek, apakah akan seperti ini hasilnya? Kesalahanmu sendiri, jangan salahkan aku. Aku beritahu kamu, aku tidak akan lagi menggunakan pernikahan untuk melakukan apapun. Aku juga tidak ingin ada hubungan lagi dengan keluarga Fu. Perceraian ini pasti akan kulakukan. Keluarga Sheng pasti akan hancur karena kamu. Mian-Mian, kakek tahu kamu sudah menderita. Kamu mau bercerai dengan Yan Cheng. Kakek 100% tidak setuju. Kakek, dia sudah sangat membenciku. Apa gunanya aku terus seperti ini dengannya? Yan Cheng sekarang sedang marah bicara tanpa berpikir. Jadi bicaranya menyakitimu, tenang saja. Kakek pasti akan menghukumnya untukmu. Mian-Mian, kamu buru-buru mau bercerai. Jangan-jangan masih memikirkan pacar lamamu waktu kuliah Wenzhou itu. Bagaimana mungkin kakek? Aku sudah lama tidak berhubungan dengannya. Baguslah Mian-Mian. Dengar kata kakek. Jangan lagi membicarakan perceraian. Pani, besok malam makan malam bersama yuk. Aku sudah pesan tempat di Fengnya. Fu Zongpan tidak membalas pesan atau menerima telepon. Mungkin sedang sibuk atau mungkin HP-nya bermasalah. Kenapa kamu tidak menunggu lagi malah datang ke studionya? Aku harus bertemu dengannya. Fu Zong, Anda datang. Pani mana? Kapan ini tidak ada? Kalau begitu aku akan datang lagi besok. Besok dia juga tidak ada. Fu Zong, kapan ini benar-benar tidak ada. Kenapa kamu menghindariku? Aku tidak. Benar-benar tidak. Kalau begitu kenapa kamu tidak berani menatap mataku? Sudah larut, Fu Zong, cepat pulanglah. Tidak akan pergi sebelum jelas, Pani. Kamu seharusnya bisa mengerti perasaanku. Bagaimana perasaan Fu Zong, mana mungkin aku tahu. Kamu marah padaku. Fu Zong adalah klienku. Mana mungkin aku marah padamu. Apakah kamu hanya ingin aku menjadi klienmu? Jam 12, selamat ulang tahun. Ini sinar matahari favoritmu. Aku sebenarnya ingin memberikannya besok saat makan. Hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Baiklah, kalau kamu tidak mau aku buang saja. Jangan. Kamu.
Jangan lagi memanfaatkan nama keluarga Fu untuk keuntungan. Aku Fu Yancheng tidak akan pernah menginginkan wanita dari keluarga Sheng. Kalau kamu tidak bercerai, aku akan memutuskan semua bisnis keluarga Sheng. Aku sudah punya suami. Apa katamu? Aku bilang aku sudah menikah. Aku sudah punya suami. Siapa suamimu? Katakan siapa, aku ingin tahu. Halo Han King. Bagaimana perjalanan dinasmu? Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Tenanglah, aku juga akan tidur lebih awal. Suamimu adalah Liang Han King. Ya, Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku padahal kamu juga? Fu Zong. Kalau sebelumnya aku membuatmu salah paham, aku minta maaf. Kedepannya, aku tidak akan melakukan hal yang membuatmu terganggu lagi. Apa yang terjadi tadi aku akan anggap tidak pernah terjadi, semoga Anda juga begitu. Dan ini terlalu mahal. Kembalikan ke Fu Zong. Meskipun aku juga tergila-gila pada Fu Yancheng, tapi dia dan Bai Qiu sangat membenciku dan keluarga Sheng. Meskipun Fu Yancheng tahu aku adalah Sheng Mian, jalan cinta kita di masa depan akan penuh dengan rintangan. Dia juga akan terjepit di antara dua keluarga dan merasa sulit. Daripada terjebak dalam hubungan pernikahan yang rumit dan kacau, lebih baik fokus pada karir dan jangan lagi membicarakan cinta. Hei Pani, ada apa? Kirimkan proposal desain Lan Yang kepadaku. Oke, akan aku kirim. Ngomong-ngomong Pani. Kamu tahu aku sedang di mana sekarang? Di mana? Aku sudah di rumah Fu Yancheng. Malam ini Fu Zong memintaku datang untuk minum. Aduh, masalah suami palsu belum kusampaikan ke Liang Han King. Aku akan segera ke sana, kebetulan ada yang ingin kubicarakan. Oke, aku tunggu ya, tutup dulu. Fu Zong bisa memilih studio kecil kami. Untuk mendesain villa Anda itu, benar-benar kehormatan bagi Liang. Liang Zong terlalu rendah hati. Liang Zong memiliki desainer hebat seperti Pani, baik dari segi karir maupun keluarga. Aku sangat iri. Benar, keluarga itu. Han King, aku datang. Pani, kenapa baru datang? Cepat duduk-duduk. Fu Zong sedang asyik berbicara denganku. Fu Zong kenapa tiba-tiba terpikir untuk mengundang Han King ke rumah untuk minum? Liang Zong sudah banyak berusaha untuk Yu Jingyuan, jadi pasti aku akan mengundang Liang Zong ke rumah. Terima kasih banyak. Aku penasaran kalian berdua kenal sejak kapan? Aku dan Pani sudah kenal sejak kuliah. Pani waktu kuliah sangat berbakat, tidak hanya pintar, tapi juga sering kerja. Pada waktu-waktu itu, aku sudah memprediksi
Annie pasti akan sukses di masa depan. Tidak disangka setelah lulus. Dia menolak tawaran dari banyak perusahaan besar. Dan memilih untuk memulai usaha denganku. Ketika kalian mulai bermitra dengan Fanny, pernahkah terpikir kalian akan lebih dekat? Lebih dekat. Ya tidak hanya lebih dekat. Tapi kami juga sudah sangat dekat. Benarkan Han King? Benar-benar masih perlu lebih maju lagi. Mari minum untukmu, ayo-ayo. Sebenarnya saat pertama kali berurusan dengan kalian, aku tidak menyadari kalian adalah suami istri. Kami sengaja menghindari menjadi bahan gosip. Kamu juga tahu, terkadang mencampurkan pekerjaan dan urusan pribadi sulit untuk dijelaskan. Kenapa tidak hati-hati biar aku bersihkan? Biar kita pura-pura jadi suami istri, jangan sampai ketahuan. Nanti aku jelasin di rumah. Jangan minum terlalu banyak. Fu Fanny bilang aku harus minum sedikit. Minum sedikit itu bagus. Dingin gak? Nggak apa-apa, Fu. Benar-benar nggak perlu, Fu. Jangan bergerak. Fu dingin gak? Pakai punyaku. Hotel pemandian air panas milik Grup Bo akan buka minggu depan. Ada banyak kegiatan relaksasi di dalamnya, kamu harus datang. Nggak perlu, Fu. Aku udah siapin tempat buat kamu, kamu juga harus datang. Benar-benar jantan.